Halo, selamat datang di seri Next.js Indonesia. Di video ini kita akan belajar routing di Next.js. Oke, tapi sebelum kita lanjut ya, saya sarankan teman-teman menonton video sebelumnya mengenai struktur folder dari Next.js. Nah, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan kembali struktur folder dari Next.js satu persatu. Kita hanya fokus untuk pembuatan route di Next.js. Cara buat route itu kita bisa buat di dalam folder app ini. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, setiap route yang ingin mengembalikan UI itu wajib ada file yang namanya page.js. Nah, dan ini akan tampil ketika kita membuka route-nya. Nah, seperti yang ini ya, kita bisa ubah. Nah, kalau isinya ini kita ubah, misalkan kita pakai fragment, kita kasih teks aja ya. H1, teks, ini pakai Tailwind, teks XL, on, bold. Jangan lupa ini nggak langsung jadi HTML, itu kenapa? Karena kita pakai file JS teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau aktifkan fitur autocomplete-nya, teman-teman ubah nama filenya jadi .jsx, tambahin x. Nah, ikonnya berubah jadi React, JS React. Nah, sekarang harusnya autocomplete-nya aktif ya. Coba kita bold. Nah, muncul, kita enter. Oke, sini teksnya ini home. Kita save. Nah, kalau kita running, coba kita lihat terminal, ini udah running atau belum. Ini udah running ya. Kita buka localhost 3000. Nah, enter. Ini tampilan dari video sebelumnya ya. Oke, nah di sini tampil. Ini home. Nah, jadi apapun yang kita tulis di dalam file page itu yang akan tampil di route-nya ketika kita buka. Nah, jadi kita bisa lihat ya, strukturnya ini. Jadi app itu dia slash ya, app itu slash. Nah, karena nggak ada folder lagi di dalamnya, cuma ada file page-nya langsung, maka ini jadinya base route. Nah, nggak usah ada slash-nya lagi setelahnya di URL-nya. Nah, gimana kalau misalnya kita mau buat route baru, misalkan slash about. Nah, itu caranya teman-teman, kita harus buat folder. Nah, caranya kayak gini. Kita buat folder namanya about. Caranya itu buat file baru ya, buat file baru, klik ini, kemudian slash. Nah, nama filenya. Nah, wajib ya, ingat ya, wajib semua route yang ingin mengembalikan UI itu harus ada page.js-nya. Page.js. Nah, karena supaya fiturnya aktif ya, fitur JSX-nya aktif, kita pakai tambahin X di sini. Jadi JSX. Kita enter. Nah, sekarang kita punya folder about yang isinya page. Oke. Nah, kita export default. Seperti biasa kalau komponen React, export default. Kenapa export default? Kenapa default? Karena memang ya page-nya ini harus mengembalikan sebuah function yang diekspor secara default. Nah, harus default karena ini yang akan dijalankan ketika page JS-nya dipanggil. Kita export default, jadi nggak boleh export aja, harus export default. Kemudian function. Nah, nama page-nya about. Oke, kurung, kemudian return. Untuk HTML-nya kita copy aja yang di sini. Bukan HTML ya sebenarnya, tapi JSX. Nah, kita save. Kita ganti ini about. Kita save. Nah, sekarang ini jadinya, sekarang kita punya route slash about gitu kan, slash about. Nah, page.js-nya yang akan dipanggil ketika about-nya kita buka.
di root. Nah, coba ya. Slash about, enter. Nah, kita dapat ini about. Nah, gimana kalau misalkan ada kita mau buat root yang lain? Sama caranya teman-teman ya, sama. Kita mau buat di mana? Nah, kalau mau slash langsung slash, kemudian misalkan slash ini ya, kita misalkan slash profile. Nggak usah ada slash di awalnya teman-teman ya. Harus profile ya. Bukan slash profile kayak gini, bukan. Profile kemudian slash. Nah, nanti profilnya jadi folder. Ingat harus ada page. Page JSX. Enter. Nah, sekarang kita punya dua root. Ada about, ada slash profile. Nah, kita copy yang ini aja. Kita pindahin ke sini, kita ganti title-nya. Jadi profile. Nah, sekarang kita punya root baru. Namanya slash profile. Nah, kan dapat slash profile. Nah, gimana kalau misalkan kita mau nested root? Nested root maksudnya setelah slash profile ada slash lagi, setelah slash yang kedua ada slash lagi, ada banyak slash misalkan. Nah, itu sama caranya teman-teman. Nested root berarti nested folder. Kayak gitu. Coba ya, kita buat ya. Nah, misalkan saya punya ini halaman halaman form. Karena kan kita kontak app kan. Sekarang saya punya halaman form. Kemudian di dalamnya ada page JSX. Ini halaman form. Kemudian kita tes tadi kodenya untuk ini ya. Sorry, harusnya yang ini udah benar belum? Oh ya, udah benar yang di form. Nah, kita ganti. Kan ini halaman form. Nah, sekarang kita punya slash form. Nah, kalau kita buka ya, kita buka dulu, kita pastiin form. Nah, kita dapat ini form. Nah, kita mau setelah form ini ada slash, misalkan slash create. Nah, gitu kan. Nah, caranya sama. Nested. Kan nested root berarti nested folder juga. Gitu. Di dalam form kita buat folder baru lagi. Create. Nah, gitu. Create berarti ada page-nya. Page JSX. Nah, sekarang kita paste yang ini. Kita ganti. Ini namanya form create. Nah, di sini kita kasih ini halaman form create. Misalkan teksnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita buka ya, kita halaman ini kita enter ya. Link yang ini kita enter. Nah, dapat kan? Ini halaman form slash create. Nah, gimana kalau mau nested lagi? Ya, nested. Semakin banyak slash-nya, semakin nested foldernya kayak gitu. Itu contohnya. Nah, kalau kita hapus create-nya, kita enter. Nah, kita dapat ke ini form. Nah, kalau kita nggak kasih page di sini, di formnya, kita akan dapat not found, teman-teman. Kenapa? Karena dia formnya ini nggak ngembaliin apapun, karena nggak ada file yang namanya page. Nah, coba kita hapus ya page-nya ini, yang ada di form. Jadi sekarang di dalam form cuma ada folder create berisi page. Oke. Nah, sekarang kalau kita buka, nah not found kan, not found karena nggak ada file page-nya kayak gitu. Yang ada hanya form slash create.
Nah, gitu. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video ini ya. Saya rasa cukup mengenai routing. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.